Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Yohanes dan Alpasa dalam penyuluhan agama Kristen edisi 12 sampai 18 Juni 2022. Penyuluhan kali ini bertajuk sakit karena pikiran. Pada zaman kita sekarang ini, penelitian medis berkembang pesat sekali. Berbagai penyakit dicari obatnya, dicari cara penanganan medisnya, terapi dikembangkan. Lalu orang mulai sadar bahwa penyakit bukan hanya disebabkan oleh bakteri jahat, kuman, dan virus saja. Tetapi rupanya penyakit juga datang akibat pola pikir, akibat pandangan negatif, akibat kecemasan yang tidak perlu. Perawatan medis sudah dilalui, terapi sudah dijalani, tapi pulih dari sakitnya lama. Bahkan ada kisah seseorang yang sudah divonis usianya hanya beberapa bulan lagi, lalu ia memutuskan untuk berlibur, menyenangkan hati, menikmati sisa waktu yang diberikan Tuhan. Tidak terasa 5 tahun sudah berlalu dan masih hidup. Dokter yang merawatnya justru lebih dahulu menghadap Bapa di surga. Saudara-saudara, dengan demikian genaplah nats, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Senangkan dulu hatimu, maka obat dan kesembuhan akan datang kepadamu. Dengan hati yang gembira, maka tubuh memproduksi hormon dan bahan kimia positif yang mendukung kesembuhan. Hati yang gembira membuat betah spirit dari Tuhan lebih lama bersemayam dalam diri kita. Beda lagi kalau diri kita berpikir negatif, uring-uringan terus, tidak bersyukur, penuh khawatir. Yang ada hanyalah kepergian roh Tuhan dan energi negatif menguasai kita. Penyakit pun datang dan kita bolak-balik minum obat. Untuk mencegah semua itu datang pada kita, ada perintah yang cukup manjur, yaitu jangan khawatir. Perintah ini diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus kepada pengikutnya. Jangan khawatir akan apa yang kita makan, minum, dan pakai. Tapi di zaman sekarang ini, wajar saja kalau orang khawatir karena kondisi masa depan yang tidak menentu. Banyak orang kehilangan arah, visi hidup, dan pengharapan. Saya kira kita tidak bisa lepas dari rasa khawatir. Hanya saja perlu kita batasi pada 4 poin. Kapan kita kadang harus masuk dalam kecemasan dan khawatir? Yang pertama adalah soal makanan. Kondisi lapar tapi tidak punya makanan. Yang kedua adalah soal minum. Saat haus tidak ada air bersih, Anda harus bersiaga. Yang ketiga adalah saat buang air tapi tidak ada toilet atau tempat yang nyaman untuk melakukannya. Yang keempat, kita harus khawatir bila tidak bisa bernapas, oksigen habis sehingga kita bisa terancam. Selain dari 4 kebutuhan vital itu, Anda jangan khawatir. Jangan sampai kita mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu, tidak penting. Fokuslah pada hal-hal pokok yang penting yang menyangkut kebutuhan hidup. Sandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dialah gunung batu perlindungan kita. Keselamatan hidup kita dijamin Tuhan. Yang perlu kita pikirkan hanyalah menjalani hidup sesuai firman Tuhan.
Bila kita hidup sesuai aturan, baik itu aturan Kristen ataupun aturan negara, maka kita siap menjalani hidup bahagia yang disediakan Tuhan.